Penyemprotan tanaman tomat tumpang sari sama sawi putih kali ini saya akan melakukan pencegahan pada serangan jamur, ulat, kutu-kutuan, lalu perangsang pertumbuhan tanaman tomat dan sawi putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung. Pada video kali ini saya akan melakukan penyemprotan pada tanaman tomat tumpang sari sama sawi putih. Namun sebelum berlanjut jangan lupa subscribe dan loncengnya dulu. Sebelum ke pembahasan tentang pestisida yang akan saya gunakan, untuk terlebih dahulu bagi para petani semua atau sahabat petani, dalam melakukan perawatan tanaman tomat dan tumpang sari sama sawi putih, ataupun sebelum melakukan penyemprotan, maka terlebih dahulu sehari atau 2 hari sebelum melakukan penyemprotan, maka alangkah baiknya kita mengecek keadaan tanaman kita. Kenapa harus melakukan hal seperti itu? Jadi jangan sampai pas penyemprotan kita datang membawa pestisida, namun hama ataupun jamur yang menyerang pada tanaman ini beda sasarannya dengan pestisida yang kita bawa. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi para petani semua. Jadi kalau kita melakukan penelitian terlebih dahulu tentang serangan-serangan hama, baik itu jamur, kutu-kutuan ataupun hama ulat, maka kita bisa menentukan pestisida apa yang harus kita gunakan di esok hari pada saat melakukan penyemprotan. Kebanyakan bagi para petani ini hanya melakukan penyemprotan tanpa meneliti terlebih dahulu hama yang menyerang pada tanaman. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas pestisida yang akan saya gunakan pada penyemprotan kali ini. Ini merupakan penyemprotan yang kedua kali. Untuk di fungisida ini saya masih menggunakan antrakol karena antrakol ini sangat bagus untuk di pertumbuhan awal. Memang untuk sawi putihnya ini sudah besar, tapi di tomat ini masih usia kecil. Jadi fungisida yang cocok di saat-saat awal pertumbuhan ini adalah antrakol dengan kandungan propineb 70%.
Dan fungisida ini sangat bagus untuk melindungi serangan jamur. Untuk dosis aplikasi Antrakol ini 2 gram per liter air. Jadi untuk satu tangki yang 16 berarti sekitar 3 sendok makan. Lalu untuk insektisida ini saya akan menggunakan Dangke. Ini 40 WP dari DGW. Insektisida Dangke ini memiliki bahan aktif metomil 40% dan bekerja secara sistemik kontak lambung ataupun sistemik racun kontak dan lambung. Jadi ini sangat bagus sekali dalam mengatasi hama ulat Klutela, terutama yang kecil-kecil yang bandel, namun bisa diatasi dengan Dangke ini. Untuk dosis aplikasi ini cukup 1 gram ataupun 1,5 gram per liter air. Jadi kalau untuk ukuran tangki misalkan yang 16 liter cukup menggunakan 1 sendok setengah. Jadi ini dosis lumayan irit, dan untuk di harga ini obat Dangke ini cukup murah namun sangat bagus dan efektif. Lalu yang ketiga ini adalah antisipasi untuk mengatasi keriting daun tomat yang disebabkan oleh memang beberapa faktor, namun yang paling utama yaitu adalah bagaimana cara mengendalikan kutu-kutuan. Nah, untuk insektisida yang akan saya gunakan ini adalah Kohinor 200 SL. Ini merupakan insektisida yang khusus untuk mengatasi jenis kutu-kutuan. Ini dimiliki oleh Royal Agro dan berbahan aktif imidacloprid 200 gram per liter air. Jadi ini memang kandungannya ini sangat besar dan bagus. Insektisida ini merupakan insektisida racun kontak dan lambung, sehingga ini bisa mengatasi hama kutu-kutuan, jadi lebih efektif digunakan. Lalu untuk dosis aplikasi untuk obat kutu ini Kohinor yaitu 0,5 mili per liter air. Jadi di dosis karena kandungan imidacloropridnya ini 200 gram per liter air, jadi di dosis pun ini semakin rendah, namun daya bunuhnya ini sangat ampuh. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk di nutrisi untuk pupuk daun saya masih menggunakan FR Grow. Ini mungkin yang terakhir, mungkin saya hanya menggunakan 2 kali aplikasi untuk tanaman tomat dan sawi putih. FR Grow vegetatif ini memiliki beberapa kandungan yang sangat bagus digunakan untuk fase pertumbuhan, itu diantaranya adalah JPT, asam amino, lalu silika. Dan untuk NPK-nya ini di nitrogen 37,53%, lalu fosfat 7,90%, dan kalium 9,06%. Jadi dan untuk beberapa unsur mikronya ini sudah terkandung ada di dalam FR Grow vegetatif atau FR Grow hijau. Namun efek dari FR Grow ini memacu pertumbuhan bagus, tidak terlalu
signifikan atau tidak terlalu cepat. Namun di karakter daun ini tidak menimbulkan daun tipis. Kebanyakan mungkin beberapa nutrisi ada yang memacu pertumbuhan, namun di sisi lain ini menyebabkan tipis di daun, sehingga kalau cuaca lagi kurang bersahabat, maka dengan kondisi tanaman yang daun tipis, maka Phytophthora akan mudah menyerang. Untuk dosis aplikasinya ini 1 sampai 2 mili. Kalau untuk aplikasi yang sekarang ini saya menggunakan hanya 1 mili per liter air. Lalu yang terakhir ini Superboost penembus perata dan perekat yang selalu saya gunakan untuk melakukan penyemprotan agar hasil ini bisa lebih bagus atau maksimal, karena daya atau kemampuan dari Superboost ini mampu meratakan semburan pestisida yang kita semprotkan ke tanaman, dan juga ini bisa mengurangi pemakaian pestisida karena penyebaran yang cepat, sehingga kita bisa melakukan penyemprotan lebih cepat dalam langkah penyemprotannya. Jadi ini tidak perlu misalkan diputar atau seluruh, memang harus seluruh tanaman terkena sprayan, namun dengan bantuan Superboost ini maka cara kerjanya ini lebih cepat. Untuk dosis aplikasi Superboost ini 5 mili per tangki, ataupun untuk tangki yang 16 liter ini cukup menggunakan 3 mili per tangki. Jadi dosisnya ini sangat irit sekali. Nah, itulah video kali ini, dan jangan lupa nantikan video yang selanjutnya untuk perawatan tanaman tomat dan sawi putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.